Snow White. Terima kasih telah menolongku, Pangeran. Kava Emilia Tanjung sebagai pangeran. Aku akan terus melindungimu. Ade Arsi Sahuleka Siregar dan Adinda Sapitri Pasaribu sebagai pengawal. Baik, siap Ratu. Tia Aprilia sebagai kurcaci. Hah? Siapa kau? Sapni Adetiana Matondang sebagai kurcaci. Dasar kau nada sihir. Mesya Trihastuti sebagai kurcaci. Siapa memberikanmu kalung ini? Restu Iqbal Revansa Sibuan sebagai kurcaci. Mau apa kau? Dan Yuda Rehansa Pratama sebagai kurcaci. Maafkan aku, Snow White. Inilah penampilan drama kami. Selamat menyaksikan. Hidup. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Snow White. Dia hidup bersama raja dan ratu yang merupakan ibu tirinya. Karena ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya, maka ratulah yang merawatnya dari kecil. Ratu tersebut sangatlah cantik. Ia memiliki cermin ajaib yang selalu dipandangnya setiap hari. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Tentu saja engkau, wahai ratuku. Tentu saja akulah yang tercantik. Ratu selalu mengulang pertanyaan tersebut setiap hari, dan jawaban cermin tersebut tidak pernah berganti hingga saat Snow White berumur 17 tahun. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Tentu saja engkaulah yang tercantik, ratuku. Tapi Snow White beribu kali lebih cantik dibanding engkau. Apa? Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Snow White lah yang tercantik. Beraninya kau, cermin. Lepaskan, wahai ratu. Kenapa aku yang ingin kau bunuh? Maafkan hamba, ratuku. Semakin hari, Snow White tumbuh semakin cantik. Ratu pun semakin membencinya. Hingga pada suatu hari yang penuh duka cita, raja dari ayah putri meninggal dunia. Sang ratu pun mempunyai ide jahat untuk menyingkirkan Snow White. Inilah kesempatanku untuk menyingkirkan Snow White. Pengawal, Ada apa Ratu? bawalah Snow White ke hutan dan bunuh dia. Kamu bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Apa? Kamu pergi ke hutan bersama Snow White dan bunuh dia. Berapa kali harus aku ulangi? Bunuh Tuan Putri? Serius? Ya iyalah. Kapan? Ke depan. Ya sekarang lah, hari ini, saat ini juga. Jangan banyak tanya lagi dan laksanakan saja perintah. Baik, Ratu. Tapi bagaimana caranya membunuh Tuan Putri? Bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Sebagai bukti kau telah membunuhnya, bawa bajunya yang telah berlumuran darahnya kepadaku. Jelas? Jangan bertanya lagi kamu harus membunuh pakai apa. Sebenarnya saya tadi baru mau tanya, bunuhnya pakai apa ya? Pakai sandal. Cari tahu sendiri. Mau pakai batu kek, pisau kek, atau apalah. Yang penting kau membunuh Snow White saat ini juga. Ratu ada-ada aja nih. Masa bunuh orang pakai sendal? Baik Ratu, akan kami laksanakan. Kedua pengawal tersebut akhirnya pergi ke kamar Snow White untuk mengajak ia ke hutan. Iya, masuk.
Tuan Putri, saya diperintahkan Ratu untuk mengajakmu ke hutan. Ke hutan? Untuk apa? Ratu menunggu Anda di sana. Beliau ingin menghibur Anda atas kepergian raja. Tunggu, aku akan bersiap-siap dulu. Setelah Snow White selesai memakai jubah, ia pun dibawa oleh kedua pengawal ke hutan. Mana sang ratu, wahai pengawal? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku berbohong padamu. Ratu memang menyuruhku untuk membawamu ke sini, tapi untuk membunuhmu. Pengawal, aku mohon jangan bunuh aku. Maafkan aku, tapi ini perintah dari ratu. Tolong jangan bunuh aku. Tak bisa kakak meninggalkanku saja di sini. Tapi Ratu akan tahu jika kami tidak membunuhmu. Aku mohon. Baiklah, tapi berjanjilah tidak akan kembali lagi ke kerajaan. Akhirnya, pengawal tersebut kembali ke kerajaan dengan membawa jubah Snow White yang berlumuran darah rusa, yang sengaja ia lumuri saat perjalanan kembali ke kerajaan tadi. Sementara Snow White terus berjalan tanpa arah di hutan. Kemudian, ia menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Siapa gerangan orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini ya? Apakah ada orang di dalam? Wah, banyak sekali makan di gubuk ini. Aku lapar dan lelah. Semoga saja pemilik gubuk ini tidak marah jika aku memakan sedikit makanannya dan meminjam kasurnya untuk tidur sejenak. Ada apa ini? Kenapa rumah kita jadi berantakan seperti ini? Jangan-jangan ada penculik? Siapa kau? Siapa kau? Kenapa tidur dan makan seenaknya di rumah kami? Ada apa? Kenapa? Siapa tadi yang memukulku? Aku. Kenapa? Hah? Siapa kamu? Harusnya kami yang bertanya. Siapa kamu seenaknya tidur dan makan di rumah orang lain? Maafkan aku Snow White. Aku tadi kelaparan dan kelelahan. Dan saat aku menemukan gubukmu, tanpa sadar aku Makan dan tidur seenaknya. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di pinggir hutan ini. Tapi aku tidak bisa kembali ke sana. Ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku juga tidak tahu kenapa. Jadi bolehkah aku tinggal bersama kalian di sini? Baiklah, kau boleh tinggal di sini, tapi kau harus mencuci, menyapu, mengepel, dan memasak untuk kami. Bagaimana? Baiklah, asalkan kalian mengizinkanku untuk tinggal bersama kalian. Tapi, nama kalian siapa? Kau boleh memanggil kami Kurcaci. Kurcaci? Hahaha. Daripada orang mengatai kami Kurcaci di belakang kami. Sementara itu di kastil, Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Engkaulah yang paling cantik di kerajaan ini. Tapi Snow White yang tinggal di tengah hutan beribu kali lebih cantik daripada engkau, ratuku. Apa? Jadi Snow White belum mati? Apa yang harus kulakukan, wahai cermin ajaib? Engkau sendirilah yang harus membunuhnya. keesokan harinya, Ratu pun menyusul Snow White ke hutan sekalian menyamar sebagai nenek tua. Sesampainya di hutan, Nak, maukah engkau menukarkan sedikit makananmu dengan kalung ini? Oh, kasihan sekali engkau wahai nenek. Tunggu, akan aku bawakan sedikit makanan untukmu. Terima kasih anakku. Ini makanan untukmu. Sebagai gantinya, pakailah kalung ini sebagai balas budiku kepadamu. setelah nenek tua itu pergi, Snow White masuk ke dalam rumah kurcaci sambil mencoba kalung pemberian nenek tua tadi. Ada apa dengan kalung ini? Dia mencekikku. Snow White,
Ada apa? Kalung apa ini? Apa mungkin karena ini Snow White pingsan? Makasih kurcaci, berkat engkau aku bisa kembali bernapas. Kau pingsan tadi karena kalung ini. Siapa yang memberikanmu kalung ini? Tidak, aku rasa bukan karena kalung itu. Kalung itu diberikan oleh seorang nenek renta. Mana mungkin dia berniat untuk membunuhku. Pokoknya jangan membuka pintu sembarangan lagi, apalagi menerima pemberian orang asing. Baiklah. Ratu mengetahui bahwa Snow White tidak jadi mati karena jebakannya melalui cermin ajaibnya. Keesokan harinya, Ratu kembali menyamar menjadi tua renta kembali mendatangi Snow White. Anakku, dapatkah kau membantuku? Apakah yang dapat saya bantu, Nek? Aku memetik apel-apel ini untuk dijual, tapi aku tidak yakin apakah apel ini cukup manis untuk dijual. Maukah kau mencobanya? Terima kasih. Tapi Apa kau tidak mau membantuku? tentu tidak. Akan aku coba apel ini. Terima kasih, Nek. Kenapa lagi Snow White? Bagaimana ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia menelan racun. Akhirnya, akulah yang tercantik di kerajaan ini. Snow White tidak akan hidup kembali. Dasar kau nenek sihir, kenapa kau tega berbuat hal keji seperti ini kepada Snow White? Kau kurcaci, diam saja. Aku yakin kau tidak mau berakhir seperti Snow White. Maafkan aku Snow White. Aku tidak tahu obat apa yang dapat mengobatimu. Hanya satu cara untuk mengobati Snow White. Hah? Apa itu? Katakan kepadaku. Saat cinta sejatinya datang kepadanya, saat itulah Snow White akan sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sang cinta sejati Snow White menjulang. Semua pangeran sampai ratu celaka yang mengenal tentang Snow White datang melihatnya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Snow White. Sampai pada suatu hari, datanglah satu pangeran yang bisa menyembuhkan Snow White. Wah, cantik betul gadisnya. Aku mendengar cerita dari Snow White. Aku hanya ingin melihat apakah berita mengenai kecantikannya itu benar. Siapa kau? Dari mana asalmu? Aku Pangeran Aditya dari Kerajaan Timur. Apa kau betul-betul pangeran? Tentu saja. Apa kau tidak percaya kepadaku? Justru aneh jika aku percaya bahwa kau adalah pangeran. Itu kalimat yang tidak sopan dari seorang kurcaci. Itu kalimat kurang ajar dari seorang pangeran. Sudahlah, pokoknya izinkan aku untuk mendekatinya. Bukankah kalian juga ingin dia sembuh? Siapa yang bisa menjamin kau bisa menyembuhkannya? Kalau hanya mencoba. Siapa? Kamu? Ya, Wak. Kamu pikir aku orang jahat? Dari wajahmu jelas ya. Maafkan aku, tapi aku yakin bahwa dialah cinta sejati. Siapa kau? Terbangun, aku pangeran yang menyelamatkanmu. Kaukah yang menyembuhkanku? Apakah benar itu? Walaupun susah untuk diakui, tapi dia memang satu-satunya orang yang berhasil menyembuhkan. Terima kasih telah menolongku, Pangeran. Akan aku kabulkan apapun permintaanmu. Benarkah? Kalau begitu menikahlah denganku. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Apakah itu? Kau harus berjanji untuk senantiasa melindungiku dari ratu yang berniat ingin membunuhku. Itu merupakan hal mudah untukku. Aku akan terus melindungimu. Akhirnya, Pangeran Aditya dan Snow White pun menikah. Semua rakyat ratu jahat itu pindah ke kerajaan Pangeran Aditya dan hidup makmur di sana. Dan berakhirlah ratu tinggal seorang diri tanpa rakyat dan cermin ajaibnya. Sebagai rasa terima kasih kepada cermin ajaib, Pangeran dan Snow White menjadikannya penasehat kerajaan. Sedangkan pengawal yang baik hati dijadikan orang kepercayaan oleh pangeran di kerajaan. Dan kurcaci pun hidup bahagia juga di kerajaan Pangeran Aditya. Semua orang baik mendapatkan hal yang terbaik, dan yang terjahat akan mendapatkan yang terburuk. Kecantikan di luar akan hilang seiring berjalannya waktu, namun kecantikan yang tertanam dalam hati tidak akan luntur di telan masa. Pesan moral yang didapatkan dari cerita Snow White adalah
di mana cinta dan kecantikan lebih kuat dari kejahatan. Janganlah mudah iri atau dengki dengan apa yang dimiliki orang lain, karena iri dan dengki adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak tercela. Sekian penampilan drama kami. Kami